nang Boru Pardede dimulai dengan nyanyi nang. Martangiang mahita. Asini roha madihamu doh dami nasian amata debata nanganak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turpu dihita kainang tibotarion alai upasaha maju tu hita horas mari hita. Horas. Salam sehat ya. Horas. Iya, semangat perempuan. Salam sehat. Kami peresok pekan baru. Ya, mari kita buka Bible kita. Turpukta di bagasa saminggon tu perempuan. Sian Lukas 20 ayat sia 1 10 sia. Lukas 20 ayat sia 1 10 sia. Nga dibagi benamat jahon. Jahama. Lukas 20 ayat sia. Jala dihatohon ma umpamaon tunatoropi adong masa dahalak na pauli porla anggurna jala di pasaat mai tu aka pangula dungi laho maibana marhuta sada leleng-leleng ditikin nai disuruman naposona tu aka si ulan porla angguri asa dilehon tu ibana gogon ni porla angguri deba alai di lombuti aka pangulai ibana laos muli boti do ibana di Paula. Ayat 11. Ya. Jadi disuruh Muse na posona na asing. Alai nangi dilasahi jala dilea nasida do lausongoni ibana disuruh muli. Ayat 12. Disuruh Muse dope na patoluhon alai nangi dibugangi do jala dipabali. Dungi nina napuna porlak anggurima ahanama bahenku anakku haholongan nimai suruhku dabiar ma rohana sida mida ibana atar marnida ibana aka pangulai Masih padoha. Masih ada masida ni nama pondok peleani tapu sama ibana asa dihita si teanon nai. Jala di pabali nasida ma ibana tu balian ni porla angguri. Nah dipu sama ahana ma bahenon na pun na porla angguri tu nasida na roma ibana mabunu akasi ula porla angguri. Dung ipa saton nama porla angguri tu halak na asing. Alai Begi. Alai umbege ini na nasida ma palias mai. Alai dinol-noli ibana ma nasida huhut ma didok. Ai dia dolapatan nina tersurat songon on. Ia batu na binolokon ni aka pande bagasi. Apalai do gabe batu parsuhi-suhi. Marsorak maganuk na tinggang tu batuon. Jala magopu maganuk na tinggangan na ni tinggangan nai. Na tininggangan na. Dina sangobasi dilului akasi boto surat ro di situa ni malim dalam manakup ibana.
alai mabiado nasida mida natoropi aidia tusibedo tunasida do tinuju ni upama odeng. Ya, mulai hati mak. Jadi turpuk tahun taringo tu upama di porlak anggur. Jadi jujur do memang porlak anggur manang anggur boi jupak kita di bibil tai mangobarhon bolo turpukon mangobarhon harajaon ide bata. Ala anggur lima alna sangat penting loh di Israel. Di sebagai lambang budaya, lambang penghormatan, di memang gudang lo hita. Bahkan Yesus madok di Yohanesi audo porlak anggur na tutu. Akulah pokok anggur yang benar, pohon anggur yang benar. Jadi di turpuk tahun adong do memang di hala Israel adong go tuan tanah namar gor tuan tanah absente. Lima tuan tanah na puna tanui dan diinganani. Ido ubaina disuruh ma akka pangula laho mangula laho mengelola dungi sahat tuna panen. Dipercaya ko ma tu sada-sada halak. Gimana nih guarana tuan tanah na absente na so hadir na so adong diinganani. Alani di upamahon Yesus mai sasi tongau taringo tu akan aneng masa adopan nyaka na yadopan nyaka panurirang adopan nyaka siutur Yesus ima boido penolakan boido nang kehilangan nyawa boido nang aka na maun alai dia bisa ada penyemangat maun nang tu hita sonari di pertikete si sonarion mohado hita tong mejakon arajaun ni debata di tonga-tonga ni perjalanan ni ngoluta. Di ini boy mata bereng pesan ni turpuk tahun. Na perjolo pesan na ima asa gabe parupuan Kristen na merperbuai hita. Songon au angguri. Jadi merperbuai. Jadi menjadi Kristen perempuan yang membuahkan buah-buah roh Galatia 5. Kristen na merperbuai. Takasdo dikirim di sharing tai adong di sini bahet topik ima batu na mangolu bolu batu kan benda mati tuh alai batu na mangolu bertudu-tudu tu Kristus alai tongbo mengarah kita asa mangolu hita asa merperbue nakpe di tengah-tengah ni na mengadopi pandemi COVID-19 hita tetap kita bisa menjadi berkat kira-kira seperti itu jadi berbuah membuahkan buah kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, bohado hita gabe Kristen na haposan. Kristen yang dipercaya. Ketika tanggung jawab dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan. Unak sohon nakin dari turpuki, adong na mangulahon tulomona. Adong sampai mangulahon kekerasan, bukan. Tetapi bagaimana kita menjadi Kristen, perempuan Kristen, na haposan, na setia, yang tidak menyia-nyiakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Itu pesan yang kedua itu. Mau lo jolma, mau lo kita menemukan orang-orang yang trust, yang bisa dipercaya gitu. Bolo nunga curiga amat tatu hita, misalnya na berjumjumon, aise do ngamun yang na berjumjumon, mina terreman wain. Mungkin na si bohitara makubungi nasing kan, tangi percaya, masalah behita sih. Atau kita tidak percaya dengan suami kita. Dibutuhkan orang-orang Kristen yang dipercaya, yang terpercaya haposan. Bolo haposak kau ninautik, haposan doho dina gudang ina. Jadi jadilah menjadi perempuan. Perempuan AKBP Pekanbaru adalah perempuan yang bisa dipercaya. Ya, amin, saudara. Tak boleh jadi mengalusi. Napatuluhon, bohado hita pesan ni turpukohon. Napatuluhon, daw masya kita amin. Sifat, ya amin. Daw masya kita sifat egois, mengahutu diri. Jadi yang kedua, bohado hita egois, mengahutu diri, ketidakjujuran. Ini yang harus kita buang ini. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang Kristen yang bisa dipercaya, nah haposan, alidau masih sifat egois, sifat mengahutu diri, sifat ketidakjujuran. Nah, jadi natolu pesan om manakin, omma pesan ni turpukta,
bahwa tanda kerajaan Allah itu adalah jika kita berbuah. Jadi perempuan HKBP Pekanbaru, Muan Ina Kamis, kemudian Ina Maria, Ina Labu Baru, Ina Padang Bulan, Ina Harap MC, Ina Hanna, semuanya marilah kita menjadi Kristen yang berbuah. Yang kedua, dapat dipercaya. Aposak kita di nautik leonon nanda gudang. Napatuluon, jauhkan sikap hamukuson, keegoisan, mementingkan diri sendiri, mengahutu diri, dan juga jauh dari ketidakjujuran. Nah, Oma si Renu Konota di Botarion melalui Jumon, tentu itu untuk hidup kita sehari-hari. Nah, kami berikan kesempatan kepada kita, tuhita akainang laho mersering diskusi obar tuturpuk tahun, nanti boha adong naneng tasukun, manang adong naneng tetap baik sesuai dengan pengalaman ta, lumobi di situasi pandemi COVID-19 ya. Bodo kahubukoni. Apakah masih perempuan HKBP masih bisa berbuah padahal di tengah-tengah pandemi COVID-19? Silakan kepada Inang Tabita untuk memandu. Ada kira tiga orang masih bisa kita waktu kita. Silakan. 4 orang. Makasih Nang Pendeta Ratna. Gimana ibu-ibu? Ada mau bertanya? Kita sekarang sharing atau diskusi atau ada kasih masukan? Ya, Oke, sih Nang. Iya. Apalagi dalam masa pandemi ini, bagaimana? Halo? Iya, silakan Inang. Ini kan kita menjaga jarak itu ya. Iya. Bagaimana kita bisa supaya juga tak dengan yang penyakit yang corona, bagaimana dia sebenarnya bisa menguasai dirinya, tidak berkontak dengan yang lain gitu, Inang, sehingga dia bisa mengurung diri atau isolasi diri gitu, sehingga pandemi bisa ditekan ya penularannya. Iya, penularannya. Iya. Ya itu juga adalah bagian dari kita jauh dari keegoisan. Artinya kita pun tidak ingin hanya selamat sendiri ya menghadapi COVID ini. Iya. Nah, jadi memang itulah yang kita harapkan, maunya berbuahlah apa yang diarahkan pemerintah, apa yang dikotbahkan, maunya berbuahlah itu, dan kita bisa lebih lagi menjaga disiplin. Ya, oke. Terima kasih Nang Ria dari Medan ya. Hai Nang Tabita, saya mau nanya. Iya. Ini Nang, apakah kita egois jika teman kita ada baru sembuh dari COVID-19? Memang sih udah isolasi dia 14 hari. Cuman kita kadang merasa takut untuk menjumpai dia. Apakah? Iya. Jadi itu kan bagian dari penjagaan kita ya, kewaspadaan kita. Tentu teman kita yang terkena juga bisa juga membatasi dirinya. Disalinglah, saya pikir dalam situasi seperti ini hal-hal itu menjaga jarak bukanlah suatu keegoisan ya. Tapi justru kita mau saling semangat, menyemangati satu dengan yang lain. Justru kita menolong begitu supaya jangan menyebar. Bisalah saling memahami lah. Kalau kita komunikasi, kalaupun saya tidak bertemu dengan Anda misalnya, ya karena baru sembuh, bukan karena saya sombong. Itu seenaknya, tapi kita lebih kepada penjagaan, ya, lebih kepada penjagaan diri kita, kesehatan kita. Terima kasih Nang Tabita. Mungkin masih ada waktu lagi, masih ada, bisa 2 orang lagi ada, bisa. Silakan, ada lagi? Ya, Nang. Iya, silakan. Ini, ya kita selama ini nampaknya selama PHD kita ini kayaknya kita berkecimpung di masalah yang kita hadapi sekarang ya, Nang. Iya. Yaitu masalah COVID ini, masalah protokol kesehatan.
Iya. Nang ya. Iya, iya. Adalah kawan kita udah pakai masker. Kawan kita tidak pakai masker. Jadi rasa-rasanya kita mau menegur dia. Inilah sekarang, Nang. Apakah kita salah menegur dia? Sementara kan maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Jadi inilah yang sangat sulit, Inang. Kalau kita misalnya jumpa, sudah jelas kita pakai masker, tapi dia tidak pakai masker. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah salah kita kalau kita suruh pakai maskermu gitu? Kalau kita sudah kenal betul sama dia, ya nggak masalah. Tapi ini kira-kira kita baru ya nggak kenal gitulah. Apalagi kita misalnya transaksi gitu. Iya, iya. Ayo aja suku-suku gitu. Loh. Jadi saya sendiri pengalaman pribadi sudah kan ya. Ketika saya belanja, karena saya itu pakai sarung tangan, pakai topi, kemudian pakai masker, saya langsung tegur yang jualan atau siapa yang ada di sebelah saya, di mana maskernya? Saya bilang aja gitu. Nah, jadi tolonglah, karena yang mau sehat itu semua kita ini, saya bilang. Jadi tidak ada salahnya, walaupun belum kita kenal, dengan bahasa yang bersahabat kita tegur mereka, karena memang wajib masker itu seperti tadi slogan dari Opung Kalpin itu bagus juga itu. Jadi maskermu menjaga aku, maskerku menjagamu gitu ya. Jadi itu sudah slogan yang sangat bagus sekali untuk saling mengingatkan. Jadi nggak usah takut kita untuk mengingatkan siapapun itu yang ada di sekitar kita supaya wajib masker. Ya ibu-ibu ya, oke? Ya, terima kasih Opung Kalpin. Udah Nang, maaf tadi terlambat Inang, udah standby tapi nggak masuk-masuk. Nang gini Nang, kalau saya pergi ke pasar, pernah bertemu dengan seorang penjual sayur atau apa di pasar itu, mereka tidak pakai masker. Dalam hati saya dari rumah, siapapun nanti penjual yang pedagang yang tidak pakai masker, pasti saya tidak akan belanja dari situ. Apakah itu sikap egois yang salah? Karena mereka sudah pernah saya tegur, malah mereka seolah-olah menyudutkan saya terlalu takut. Ibu yang terlalu takut nih. Mana ada, kalau kita udah berdoa dari rumah, pasti Tuhan lindungi. Iya, tapi untuk keamanan masing-masing, tentu kita harus jaga diri juga, Inang. Begitulah sering saya alami, Inang. Tapi rasa ketakutan itu membuat saya ingin begini, Inang. Akhirnya saya ambil kesimpulan, ya udah kalau kamu nggak mau pakai masker, aku tidak belanja dari situ. Itu salah satu sikap egois di masa pandemi ini ya. Iya. Jadi itulah ya, sama-sama lah kita, karena saya pun bukan penyuluh corona juga saya. Bukan penyuluh ini, tapi berhikmat kita. Artinya tidak ada lagi yang egois sekarang kan? Jadi, iya, jangan lagi kita kalau ke pesta misalnya, tak datang terus yang hasutan merasa sakit hati, lagi seperti itu. Pasti yang membuat kita kan. Nah, kalau kita nggak belanja ke situ karena memang sudah pernah kita ingatkan, wah, berarti hikmat Tuhan lah yang diberikan kepada kita. Kalau dalam proses penjagaan, tidak ada salahnya itu ya. Nah, tidak ada lagi istilah egois atau tidak. Tapi memang marilah dengan sebaik-baiknya, sering mungkin kita kalau berinteraksi itu, bagi yang tidak bermasker kita ingatkan ya, siapapun itu. Nah, jadi Ibu Melpa nggak usah merasa berdosa, nggak usah merasa bersalah. Nanti setelah apa nanti belanja lagi ke sana ya Bu ya, Inang ya. Oke, apa waktu masih ada Inang? Oh, doa siapa? Oke, silakan. Pimpin Eda Borutajulu.